Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Yang terhormat, saya mengucapkan henti-hentinya, selalu saya mengucapkan kepada para inisiator Aiden Store Indonesia, tentunya ada Pak Indra Prahasta selaku Kepala ITPC Shanghai, dan ada Pak Arif Sulisa selaku Kepala Bidang Perdagangan KDI Taipei, dan juga ada Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong, dan juga Ibu Marina Novira Anggraini selaku Atasal Perdagangan KBRI Beijing. Dan tentunya juga saya mengucapkan sekali lagi selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Ibu para pelaku UMKM dimanapun Bapak Ibu berada, dan tentunya yang menjadi hal yang ditunggu-tunggu pada webinar Aiden Store Indonesia pada siang hari ini waktu Indonesia Barat tentunya. Untuk di webinar Aiden Store Indonesia kita pada siang hari ini tentunya ada bisnis coaching kita, yaitu selaku pemateri Pak Yongki Susilo, di mana Pak Yongki Susilo sendiri merupakan Consumer and Retail of Strategist Board Expert for Kadin, Apindo, dan juga Hipindo, yang akan menyampaikan bisnis coaching pada siang hari ini dengan tema membangun produk berprofit tinggi melalui brand dan juga otak kanan tentunya. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Aiden Store ini sifatnya gratis, yang dimana kita ketahui bersama bahwa Aiden Store Indonesia telah berintegrasi dengan 3 negara, yaitu China, Taiwan, dan juga Hong Kong. Aiden Store membuka akses ke pasar global bagi jutaan perusahaan kecil dan menengah untuk menjadi eksportir unggul. Sekali lagi saya menginfokan kepada Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah disampaikan tadi sebelumnya oleh Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong, agar sekiranya Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada yang mengikuti webinar Aiden Store Indonesia pada siang hari ini, agar sekiranya tolong di-upload company profile-nya agar buyer lebih yakin untuk membeli produk-produk Ibu sekalian untuk memajukan ekspor Indonesia pastinya. Oke, sebelum kita memulai agenda kita pada siang hari ini untuk mendengarkan bisnis coaching yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab nanti pastinya, terlebih dahulu saya mempersilakan kepada Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong untuk memberikan opening remark. Kepada Pak Iqbal, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Abri. Selamat sore Ibu Bapak semua, member atau merchant di IDN Store. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Yongki Susilo. Seingat saya ini adalah kali kedua Bapak telah meluangkan waktu di platform IDN Store, membagi ilmunya. Apalagi tema kali ini adalah mendapatkan profit setinggi-tingginya dengan bagaimana caranya mendapatkan profit setinggi-tingginya gitu. Jadi saya mendengar judulnya saja sudah terinspirasi gitu. Jadi setelah kita mendapatkan pencerahan dari bisnis coaching yang disampaikan oleh Pak Yongki, kiranya nanti Bapak Ibu juga bisa memiliki energi untuk mendengarkan tutorial apa-apa saja yang bisa dilakukan di platform IDN Store. Pak Yongki, terima kasih untuk kesekian kalinya, tak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih. Ibu Bapak, selamat menikmati. Mari kita serap ilmu dari Pak Yongki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal S. Sofyan selaku Konsul Perdagangan KJRI Hong Kong yang telah memberikan opening remark pada siang hari ini di webinar Aiden Store Indonesia. Namun sebelum melanjutkan agenda kita pada siang hari ini, saya mengingatkan untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian agar yang beraktivitas bisa yang mengikuti webinar pada siang hari ini, boleh Bapak Ibu sekalian yang mikrofonnya masih aktif boleh di-unmute dulu agar kita dapat bersama-sama mendengarkan materi dan informasi yang luar biasa yang akan disampaikan oleh bisnis coaching kita pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, langsung saja kita melangkah ke agenda kita berikutnya. Tentunya kita mendengarkan bisnis coaching yang akan disampaikan langsung oleh Pak Yongki Susilo selaku Consumer and Retail of Strategist Board Expert for Kadin, Apindo, dan juga Hipindo dengan tema membangun produk berprofit tinggi melalui brand dan otak kanan. Saya persilakan Pak Yongki, saya memberikan waktu selama 20 hingga 25 menit untuk memberikan bisnis coaching pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Ya, oke. Selamat siang kawan-kawan semua.
para pengusaha di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jadi selamat siang lagi kepada Pak Iqbal. Terima kasih Pak. Oke, sudah setia untuk bisa sama-sama berdiskusi bagaimana kita bisa meningkatkan ya ekspor Indonesia tanpa perang harga kalau bisa gitu loh ya kan. Kalau bisa kita sejahtera. Nah, ini yang kita juga dari dulu sudah angkat sebenarnya sudah lama kepada pengusaha. Kita nggak perlu khawatir soal kita kalah harga gitu loh ya. Kalau kita fokus pada harga ya kalah terus gitu istilahnya. Karena nggak ada habisnya Bapak Ibu kalau bottom. Tetapi juga demikian kalau dalam hal kreativitas ke atas juga sebenarnya nggak ada batasnya. Nah kita mau pilih mana ke bawah atau ke atas gitu. Jadi topiknya adalah seperti itu. Oke, saya share file saya di sini. Satu topik yang saya mau bahas lagi di sini mungkin yang lalu udah dengar, mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih lanjut kalau Anda punya isu-isu ya nanti kita di Q&A. So apa yang saya rangkum adalah yaitu mengenai cara marketing, cara pemasaran ya yang memudahkan kita untuk bisa menentukan margin gitu ya. Jadi kita tidak harus menekan margin kita di sini. Ya, kita namakan experiential marketing ya. Kenapa experiential marketing? Karena itu dia, ekonomi harusnya ke depan semakin membaik Indonesia maupun yang luar negeri. Semakin membaik berarti apa? Daya belinya meningkat. Ketika consumer mempunyai daya beli meningkat, ya mereka sudah pelan-pelan meninggalkan option namanya harga gitu istilahnya. Mereka mencari sesuatu yang lebih prestis, misalnya seperti merek, brand, kualitas ya seperti itu. Bahkan buat saya ke depan adalah membeli mimpi ya. So membeli suatu imajinasi. Makanya saya katakan era ke depan adalah era imajinasi. Tolong catat ya. Jadi kita dulu eranya adalah supply, siapa yang bisa mensuplai market secara bagus itu akan mendapat bisnis yang bagus ya, tetapi nggak cukup bisa mensuplai karena banyak yang mensuplai makin lama. Masuklah ke era yang namanya demand marketing, yaitu mengikuti demand-nya konsumen. Konsumen maunya apa, kita ikutin. Makanya mulai timbul segmen-segmen baru. Betul, ada segmen kelas atas, menengah, bawah, ada lagi yang segmen anak muda, dan seterusnya, psikografis, dan macam-macam gitu ya. Tetapi ke depan adalah yaitu era imajinasi. Siapa yang bisa memfulfill ya imajinasinya konsumen-konsumen masa depan itu yang akan menang ke depan ya. Tolong catat ini sesuatu yang inti di sini gitu loh, oke. So, Bapak Ibu sudah sering lihat gambar ini, betul? Sale, semua orang main sale. Ketika udah nggak laku, main sale di sana untuk apa? Yaitu dia ngambil penjualan gitu istilah. Karena udah nggak kehilangan akal di sana ya. Jadi saya nggak mau nih sebelum Anda perang duluan, tahu-tahu udah main sale gitu kan, baru aja mau dagang udah sale terus gitu istilahnya. Gimana mau menang ke depan ya? Kenapa sale terus ya? Karena mainnya harga ya. Anda lihat nggak terakhir ya? Kalau kita amatin semua di sini yang namanya department store, oke? Terutama Matahari ya. Sorry saya ambil supaya Anda jelas gitu ya, ambil contoh di sini. Ketika sebelum COVID itu Matahari Department Store itu setiap minggu punya satu halaman di Kompas ya, sale terus. Wah, hampir tiap minggu sale gitu loh. Ya kalau udah tiap minggu sale ya nggak usah nungguin promosi yang exciting gitu karena next week juga udah sale, next weeknya lagi udah sale, tenang aja gitu istilahnya. Makanya hati-hati. Kedua kemarin teman kita Giant hypermarket dan supermarket tutup dari Indonesia semua total gitu ya. Kenapa? Ya buat saya simple. Saya udah nulis di Bisnis Indonesia, silakan baca di sana. Kalau Anda masuk ke hypermarket saat ini yang namanya A, B, C, D, E ya semuanya sama Bapak Ibu. Langitnya angka istinya, oke, buminya juga angka isinya. Jadi angka semua ketika you masuk ke suatu tempat itu gitu loh. Nggak ada emosinya. Sekali lagi Bapak Ibu, consumer berbelanja itu awalnya memang angka di kepala mereka cari yang murah dulu. Tetapi ketika Anda melihat itu produk, udah mulai berbeda, mainnya di emosi. Nah, barang Anda, brand Anda mesti main di emosi. Ketika emosi main, harga dilupakan Bapak Ibu gitu istilahnya ya. Kenapa kalau mau beli Apple, ya mau beli apa lagi namanya Disney,
Udah nggak lihat harga lagi Bapak Ibu, yang penting seneng, bagus, fanatik, udah langsung beli. Bapak Ibu mau harga berapa juga dijabanin. Nah, disitulah yang kita semua harus belajar ya, tergantung kategori produknya apa. Hari ini saya mau produk Anda keluar dari komoditi, oke? Ketika consumer itu tidak melihat lagi brand, tidak melihat lagi adanya suatu emosi, berarti Anda sudah komoditi. Ya, komoditi seperti apa? Biji beras, biji kopi itu komoditi Bapak Ibu. Ya, batu bara itu komoditi. Ya, dulu yang namanya instant noodle, apa tuh mie instan, itu sudah seperti komoditi Bapak Ibu. Nggak peduli mereknya apa, ya, yang penting mie instan kenyang, enak, udah seperti itu. Rasanya hampir sama, enggak. Tetapi dibuatlah, ya kan, brand yang bagus, semua Indomie, ya, seperti itu. Indomie sudah global saat ini, gitu istilahnya. Memang harganya dulu kalau sekarang mungkin masih 2.000, tetapi ya yang namanya mie mewah dia masuk suatu market mie instan dengan suatu kreativitas di sana, yaitu dia kelas menengah yang makin tinggi, yang duitnya makin ada. Bosan makan mie 2.000-an terus, sekali-sekali makan yang dagingnya beneran, yang sebelumnya kan dagingnya bohongan Bapak Ibu gitu ya. Seperti itu, daging hydrated, dikeringkan gitu istilahnya. Nah ini dagingnya beneran, ya harganya berapa? 7.000 sekarang. Laku nggak? Laku Bapak Ibu waktu itu. Sayang waktu itu udah mulai krisis lagi gitu ya, COVID lagi, ya udah nyungsep semua. Jadi orang cuma makan kenyang dulu nih sementara. Tetapi nanti ketika ekonomi kita bangkit lagi, akan ke sana lagi. Arahnya ke sana Bapak Ibu, karena negara kita sebenarnya arahnya ke arah ekonomi meningkat di sana. Demikian juga dengan beberapa negara lain. Makanya Anda perhatikan ya ekonomi suatu negara, target marketnya seperti apa. Ya hari ini kita kedatangan Pak Iqbal dari Hong Kong. Hong Kong itu marketnya premium Bapak Ibu kalau Anda ke sana. Ya nggak ada barang yang murah-murah tuh jarang sekali, tapi yang oke semua gitu istilahnya ya. Oke, nah kita lihat di sini, ini posisi Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan, kita nomor 16 terbesar di dunia. Ya, sebenarnya tahun 2020 kita diproyeksi masuk ke 10 besar gitu loh. Tetapi kita nggak bergerak Bapak Ibu, nggak bergerak. Ya, so intinya ini yang saya katakan tadi adalah yaitu middle income trap di sini gitu loh. Jadi kita sudah masuk ini satu jebakan income di sini gitu loh ya. Jadi udah miss lagi gitu istilahnya ya untuk menjadi negara 10, apalagi nanti dulu itu diproyeksi 2030 kita masuk ke negara ke-6 terbesar di dunia gitu loh. Tapi kita mundur semua karena ekonomi kita tidak bergerak lebih cepat daripada perkiraan kita di sana gitu loh ya. Alasannya macam-macam, cuma kita nggak boleh banyak alasan ya, harus bisa di sini karena negara kita punya modal ke sana gitu istilahnya ya. Nah, kita dibantulah sama Anda pengusaha-pengusaha di sini harus lebih kreatif ya, berdagang lebih hebat lagi gitu istilahnya. Nah, saya kasih contoh satu di sini. Kalau Anda masih berdagang komoditi ya, komoditas biji kopi ya harganya murah Bapak Ibu, ditawar terus Bapak Ibu karena itu dia kopi datang dari Kolombia, dari manapun ada bijinya semua seperti itu gitu ya. Kopi katanya kalau misalnya berdagang komoditi ya, tetapi kita rubah menjadi goods ya, suatu produk di sini ya. Produk ya namanya adalah brand ya, ada Excelso, ada apa ya, udah jadi di sana, tinggal diseduh jadi seperti harganya naik lagi sedikit kalau udah ada brandnya ya. Brand tuh ada yang brand murah, ada yang brand mahal tuh, padahal brand doang di sana gitu loh istilahnya ya kan, tergantung. Jadi ini soal marketing Bapak Ibu, kalau Anda punya produk bagus jangan dijual murah, bikinlah brand untuk bisa posisikan atas. Anda nggak puas dengan posisi atas, mau ambil yang menengah, silakan bikin brand lain, ambil posisi tengah gitu. Jadi ini permainan merek di sini Bapak Ibu ya, untuk bisa memposisikan yaitu kopi kita bisa berbagai macam. Sama seperti misalnya Anda lihat ada Aqua tuh kelas atasnya mereka punya. Ada yang namanya Fit, sama pabriknya, airnya juga saya yakin sama gitu istilahnya. Cuma brandnya berbeda di sana. Nah, kalau udah bersaing di produk ya berat, udah mulai kita bikin kafe di sini ya, kita seduhin di atas cangkir di sana. Harganya lebih mahal Bapak Ibu ya, padahal itu cuma 2 sendok kopi mungkin di sana, kasih air disiapin, waduh harganya sekarang berapa? Paling sedikit 40.000 Bapak Ibu di kafe di sana. Nah, tetapi ada satu hal lagi yang kita mesti belajar di sini ya, yang namanya experience ya, yang dijual bukan lagi produk, bukan lagi service, tetapi experience. Nah, George Shultz, pendiri Starbucks dari awal sudah bilang, saya nggak jualan kopi, saya jualannya experience.
Ya, kopi yang dia jual mahal Bapak Ibu, secangkir gini, tapi nggak peduli karena yang dia siapin adalah total experience, pengalaman minum kopi di Starbucks. Ketika Anda masuk ke Starbucks, Anda sudah mulai cium baunya di sana, ya, udah melihat, aduh kuenya enak, ya kan, dan seterusnya, wah nongkrongnya enak sejam 2 jam di sana, ya, nggak dimarahin di sana, ya, kalau kita di warung kopi dimarahin gitu, ya, seperti itu. Nah, Anda lihat di sini, rankingnya di sini ya. Kalau commodity itu tidak ada perbedaan. Susah banget ngebedain di sana. Ya, jadi sekali lagi, bikinlah produk, kasih brand. Ya, Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, ini brand itu sangat penting, nama itu sangat penting. Ketika kita punya anak ya, lagi hamil istri kita dan dia begitu mau melahirkan, kita udah pusing Bapak Ibu. Ini namanya apa ya gitu istilahnya. Sama Bapak Ibu, Anda juga harus pusing. Ketika Anda mau keluarkan produk ke pasar, Anda sudah mulai harus pusing. Namanya apa ya? Seperti itu gitu loh, ya. Karena begitu lahir nggak mungkin itu anak nggak punya nama, karena nanti manggilnya susah Bapak Ibu. Ya, masa si Ooy atau Coy atau apa gitu kan nggak lucu Bapak Ibu. Jadi harus punya nama yang merek yang bagus gitu ya supaya gampang diingat. Jadi kalau mau reorder gampang. Kalau kita mau kasih tahu teman, makan kue yang mereknya A. Nah, itu gampang di refer ke sana ya. Jadi ada experience staging, di atasnya ada lagi tuh nanti yang namanya co-creation dan macam-macam di sana ya. Mudah-mudahan pelan-pelan Anda sudah mulai belajar nih ya, dari komoditas Anda naikin jadi merek, lantas jual service juga, nggak cukup di sana. Sekarang yang punya produk yang namanya Excelso kayak Torabika kayak apa semua bikin kafe, betul? Nah, tetapi kafenya seperti apa? Nah, yang paling dicontoh sekarang adalah Starbucks gitu istilahnya ya. Bahkan minimarket pun yang namanya Indomart, Alfamart juga menjual experience. Nah, ini tantangan. Susah nggak Pak? Enggak kan? Nggak susah kan? Anda lihat kan di lapangan seperti itu gitu istilahnya. Ya. Jadi tapi jangan disimpulkan oh tinggal kasih meja sama kursi Pak. Enggak. Ya, Anda harus bisa mempackage itu semua. Jadi Anda lihat di sini, ekonomi itu sudah berubah dari ekonomi komoditas, ya Indonesia tuh jualnya apa? Batu bara, kelapa sawit, ya nikel dulu sebagai komoditi. Tetapi harus dirubah ke depan, harus jual pakai merek, ya. Dulu perusahaan batu bara besar, aduh Pak Sandiaga Uno di sana saya lupa namanya apa ya, ya itu ketika di Kemendak ada Piala Presiden untuk ekspor, ya kan? Saya salah satu jurinya di sana. Mereka membuat merek gitu istilahnya, ya. So intinya membuat merek batu bara dia gitu istilahnya. Jadi kalau Anda buat areng pun nanti ya, misalnya areng Anda ekspor ke Amerika tuh areng batok tuh kan banyak ya yang bulat-bulat ataupun kotak. Tolong dimerekin kalau bisa di sana, tinggal dikasih apa sablon kok di sana gitu istilahnya kan, dimerekin gitu loh. Si Adaro ya, Adaro punya tuh namanya Enercol, Energy Coal. Wah, cakep sekali itu gitu loh ya. Saya yakin juga Anda pasti bisa bikin merek-merek yang bagus-bagus seperti itu. Kalau ekspor ya, kalau bisa mereknya rada sedikit barat sedikit supaya bisa dikenal gitu istilahnya ya. Jangan bersikeras pakai merek Indonesia, susah ngomongnya. Ya, kalau kita kenal dengan Pak Johari, our dubes di China, ya intinya mereka sudah kasih tahu, teman kita yang biasa ekspor ke Cina juga kasih tahu, jangan kalau ke ekspor ke Cina, Taiwan, Hong Kong jangan pakai ada huruf R. Nah, orang China tuh susah ngomong R, jadi nanti susah kalau dia refer merek kita di sana gitu istilahnya ya. So terakhir, experience ekonomi di sini. Jadi kita berikan experience, bukan merek, bukan service, bukan komoditi, tapi experience Pak ke depan. Ingat tuh, Pak ngomong dari tadi experience apa sih Pak experience? Experience itu adalah yaitu produk yang bisa memberikan sensasi 5 panca indera manusia. Penciuman, cicip, touch, penglihatan, apalagi terakhir? 1, 2, 3, 4, apalagi itu ya? Oke. Ya, so ada 5 di sana gitu istilahnya. Nah, itu yang Anda harus bisa keluarkan di sana ya. Jadi nggak bisa cuma dalam produk ya masukin ke dalam produk ke dalam suatu bungkusan. Ya, sekarang bungkus kopi itu banyak yang sudah bisa ada tombolnya di sana. Anda bisa mencium kopinya di sana. Begitu Anda cium, waduh wanginya luar biasa, nggak tahan lagi deh. Harganya berapa? Terserah deh. Pokoknya saya beli di sana. Nah, ya kan? Ada juga di sini yang simple-simple, ya, misalnya lantai, lift ya, lantai di suatu city di San Diego di sana ataupun di Chicago ini mungkin ya. Nah, karena untuk mengingat
ya, kalau Anda parkir itu suka lupa tuh parkir, begitu pulang dia lupa parkir lantai berapa tadi ya. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 semua mall juga 1, 2, 3, 4. Tetapi di suatu mall ini dia namanya beda karena dia bangga dengan para sportsnya di sana. Ada lantai 5, Bulls, Hawks semua. Nah, tadi kita parkir di mana ya? Bears. Ingat Bears, nggak mungkin dia. Nggak perlu ingat lantai 2 karena di mana-mana lantai 2 juga banyak gitu istilahnya ya. Oke, ini satu contoh yang bagus ya. Ketika kita ekspor mainan lah contohnya ya, boneka di sini. Ya. Ketika kita minta suruh orang jualan boneka, tolong jualan boneka di sana. Ya. Coba saya mau lihat kayak apa. Ya. Simple, kalau orang Indonesia adalah ya udah sewa ruko atau sewa kios di mall ataupun di WTC gitu kan. Nah, kotak bentuknya. Nah, bikin raknya semua. Wah, dipajang, ya didudukin bonekanya semua. Oke, lantas mungkin ada boneka gede satu di depan buat mancing dan kasih SPG. Ya, itulah cara dagang kita yang biasa-biasa aja di sana. Oke, ini itu cara dagang ya. Tapi saya minta Anda berdagangnya beda, Bapak Ibu. Itu nggak ada experience, Bapak Ibu. Itu emang jualan boneka gitu istilahnya ya. Nah, ini cara jualan boneka yang hebat di sini ya. Jadi, ya, ada satu perusahaan di sini di Amerika, ya, The American Girls Place, ya. Ini adalah tempat berkumpulnya anak-anak cewek di Amerika di sana, ya. Jadi cara jualnya gimana? Begini, dia jual experience. Anak-anak ini kalau mau masuk ke situ dia harus beli tiket, ya. Beli tiket harus nginep semalam. Tiketnya itu termasuk tiket malam di sana. Jadi jualnya mahal Bapak Ibu. Kalau boneka paling dia jual 100.000, tetapi ini tiketnya bisa-bisa 2 juta perak di sana. Nah, jadi masuk ke sana sudah siap-siap bawa piyama di sana gitu loh. Jadi udah ada tempat tidurnya, penginapan semua di sana. Oke. Nah, di sana malam main drama. Oke, dia udah ambil boneka, dia mainin dramanya, bonekanya di sana masing-masing di sana gitu. Oke. Dan boleh ngerumpi ya, mau tidur jam 2, jam 3 pagi boleh. Gitu istilahnya. Berapa, Pak? Kok begitu jualannya? Karena Bapak Ibu, di dalam suatu hidup anak-anak wanita itu paling mengesankan adalah di mana dia punya suatu malam yang berbeda di sana. Dia bisa bercengkrama dengan teman, bercikikikan sampai pagi, ya ketawa sampai pagi, bisa nangis terserah juga boleh, ya. Dan dia mengungkapkan karakter dia boleh, ya satu malam yang tidak terlupakan. Itulah yang ingin diciptakan oleh si businessman ini, American Girls Place. Besok pagi boneka yang dia pegang, dia pilih, dibawa pulang di sana, tapi nggak lupa harus kasih nama juga di sana. Itulah satu hari penuh ya boneka yang tak terlupakan. Ini anak kan masih mungkin umur 11, 12, 13 gitu loh ya, mungkin ada yang 9 juga. Nanti suatu ketika Bapak Ibu ketika dia umur 25, 30, lagi bersihin gudang gitu ya, dia lagi bersihin gudang, dia ketemu tuh boneka. Apa kira-kira yang muncul di pikirannya mereka? Very automatic Bapak Ibu, experience Bapak Ibu, ya kenangan yang tidak terlupakan seumur hidup di sana. Oke, ya dia ketemu teman-teman jadi dia keingatan kemana tuh ya si A, kemana tuh si B ya, ketemu si C. Aduh, kapan lagi saya bisa begitu? Nggak akan bisa begitu lagi karena sudah umur 25 tahun gitu istilahnya. Itu kenangan yang tidak terhapuskan di sana. Ya, bayar berapa? 2 juta untuk sebuah boneka di sana, tetapi pakai experience. Ya. Nah, saya pengen Anda kayak begini ya, buatlah kreativitas di sini, gabungkan teman-teman yang pinter kreatif di sana, yang bisa dagang itu shop, yang jago masak dining di sana ya, siapkan makanan ya, minuman di sana. Yang jago menciptakan program party, nah gabungkan lagi di sana. Yang bisa menciptakan program play, gabungkan lagi di sana. Inilah zamannya kolaborasi. Ya, nggak bisa dikerjakan sendiri tetapi sama-sama di sana gitu istilahnya. Oke. Jadi jangan cuma ya kita pinter ya bikin keripik singkong ya. UKM tuh biasanya kayak begitu tuh, snack ya kan, kerajinan tangan, anyaman-anyaman enggak, no. Oke. So kita harus bisa menciptakan sesuatu yang berbeda ke depan pakai suatu experience. Nah, ini teman kita ya, Pak Joni Andrean. Ini adalah penata rambut gitu istilahnya ya. Kok kita kalah ya
sama orang gondrong ini gitu loh ya teman-teman saya ini si Johnny Andrean. Oke. Anda semua bikin roti dari kecil, mungkin dari nenek mungkin, tetapi kok kalah nih sama si Johnny di sana. Karena Johnny Andrean nggak jualan roti, Bapak Ibu, dia jualan experience, gitu istilahnya ya. Kalau orang Indonesia bikin roti, itu selalu kalau jadi roti, dimasukin plastik satu-satu. Ya, tetapi kalau zaman pandemi harus ya. Ya, dimasukin plastik satu-satu. Nggak dapat Bapak Ibu experience-nya. Anda mau penciuman setajam apapun, nggak akan kecium itu roti di dalam plastik di sana. Itu satu. Kedua adalah Anda nggak tahu ini isinya apa. Ya, kebetulan tulisannya hilang, betul. Coklat, kejunya hilang atau nyungsep gitu istilahnya kan. Nggak tahu. Anda tahunya isinya apa ketika Anda keluarkan, Anda tonjok gitu rotinya, ya Anda kelihatan, oh coklat ini, gitu, ya kan? Tetapi kalau Johnny Andrean berbeda, namanya Bread Talk, Jeko itu berbeda dia si experience. Waktu Anda masuk pintu mall aja Anda udah nyium, ini pasti ada Bread Talk nih, enak banget nih, gitu istilahnya, ya kan? Cium, nyampe ke mana ke toko dia di sana. Ya kurang wangi, Anda lihat coba ada semprotan di ujung. Ya, ada semprotan freshener di ujung, itu wanginya wangi roti, Bapak Ibu. Ya, jadi spesial dibuat wangi roti. Jadi kalau rotinya udah nggak wangi, semprotin, set. Anda pasti kecium baunya di sana. Nah, saya minta Anda, kalau Anda punya produk yang wangi, masakan atau apa, jangan dibuang, Bapak Ibu. Semprotin ke customer, kalau bisa seperti itu. Ya, kalau Anda nggak bisa simpen, ya itu minta temen yang bisa bikin air freshener, tolong samain dong, baunya seperti masakan saya. Bisa kok dibuat sekarang, jamin deh gitu istilahnya. Ya. Nah, kedua adalah display. Displaynya tuh dibuka di sini. Tiap roti dulu isinya tuh di dalam, tetapi sekarang isinya di luar. Itu keju, itu abon, itu coklat di luar. Meleleh-leleh Bapak Ibu. Ketika orang ngelihat itu roti, ikut ngeleleh Bapak Ibu. Ya, air liurnya ngeleleh semua Bapak Ibu, seperti itu. Ya, kedua adalah dibikin story. Setiap roti ada ceritanya di sana. Anda lihat kan, ada labelnya, ada cerita di sana. Ada bentuk tikus lah, apalah semua ada cerita di sana. Jadi orang keliling-keliling ngelihat, ambil sana sini, pulang dia bangga banget Bapak Ibu bawa tasnya, Bread Talk dan macam-macam karena dia belanja sesuatu yang experience. Apalagi zaman dulu di awal-awal. Ini ngantrinya sejam 2 jam Bapak Ibu masih ingat nggak? Ya, kalau ngantri Bread Talk dulu gitu loh, ya. Nah, gimana Pak cara kreat itu memang benar Pak orang ngantri? Enggak Bapak Ibu. Ya, di awal-awal kalau Anda buka usaha, tolong undang teman-teman saudara-saudara Anda, suruh ngantri dulu di sana gitu istilahnya. Ya, ini mancing marketing supaya Anda ketahuan bahwa oh ada yang ngantri gitu istilahnya. Ini dunia marketing Bapak Ibu ya. Kalau Anda ya misalnya mau makan siang, ada tempat bakso nih, ada tukang bakso ada 5 di sana, kios bakso 5 di sana. Ya. 1 itu orangnya banyak. Ya, yang lain 4 biasa-biasa aja. Yang kelima sepi banget gitu kan. Kira-kira Anda akan masuk ke toko yang mana? Pasti masuknya yang ngantri Bapak Ibu karena asumsi Anda lah ini ngantrinya pasti enak nih. Gitu istilahnya, ya. Padahal belum tentu. Bisa aja itu baksonya sama semua, supplier sama gitu loh, ya. So intinya adalah Anda mesti pakai ilmu marketing di sini gitu ya untuk launching produk. Sekarang udah ada TikTok semua. Ya, saya sudah siapkan platform TikTok. Itu TikTok cuma bikin 10 juta, 15 juta iklannya di sana. Ya, teman saya bikinin. Jadi kalau tertarik nanti silakan hubungin saya nanti. So intinya restoran Anda lihat saat ini, restoran jangan bikin yang cuma menu di buku sama meja sama kursi. Nggak ada yang tertarik Bapak Ibu. Semua restoran kayak begitu soalnya. Ya. Nah, makanya, Pak, jadi gimana Pak? Nah, itu Anda lihat trennya. Yang namanya dapur tuh dulu di belakang Bapak Ibu. Ya, di belakang, nggak boleh lihat. Ketakutan. Ya, dilihat, wah, ditutup tembok gitu kan. Dikasih tanda di sana. Awas anjing, dia bilang itu, supaya kagak masuk orang. Ya. Tetapi sekarang dapur tuh di luar Bapak Ibu. Oke? Bikin bakmi itu ada koki ngelempar-ngelempar seperti itu, lamian, oke. Terus makanan keliling-keliling di sana. Ya. Jadi dulu restoran di dalam mall, sekarang di luar mall semua seperti itu. Ini adalah tren. Dulu namanya makan tuh di dalam restorannya, betul. Sekarang itu namanya table sama seats itu ditaruh di jalanan Bapak Ibu, di jalanannya orang di mall. Ya. Karena orang sudah bosen masuk ke dalam restoran, duduk ya, makan di sana, udah bosen. Dia maunya makan di luar. Karena zaman sekarang orang maunya apa? Yaitu melihat orang lain dan dilihat orang lain. To see and to be seen. Itulah orang zaman sekarang.
gitu istilahnya ya, cari perhatian gitu. So intinya carilah tempat-tempat ataupun buatlah tempat-tempat yang menarik sehingga orang betah di sana untuk melihat orang lain ataupun dilihat orang lain ya. So Bapak Ibu, kalau Anda sudah punya brand ya, syukurlah, oke. So intinya sekarang yang dibutuhkan apa? Yaitu bagaimana melebarkan brand itu supaya diketahui banyak orang. Caranya bagaimana? Cari advokasi ya. Advokasi itu apa? Bukan lawyer nih ya. Advokasi itu adalah ada orang lain yang bisa memberikan saran kepada orang lain untuk brand kita. Nah, istilah lain mungkin ada influencer ya dan lain-lain seperti itu gitu loh. Oke. Makanya cari orang yang bisa. Apakah influencer harus artis? Ya, bisa kadang-kadang, tetapi sekarang nggak harus. Oke. Influencer tuh banyak. Influencer media sosial tuh tidak harus artis mahal. Ya, orang-orang biasa tetapi follower ataupun viewernya banyak sekali. Nah, Anda bisa pakai mereka minta tolong. Apalagi kalau itu adalah saudara Anda atau teman Anda di sana. Ya. So, advokasi ini makin penting. Iklan sudah lama-lama nggak dipercaya. Karena apa? Iklan semua kecap nomor 1 di Indonesia. Betul nggak? Ada nggak Anda lihat kecap nomor 2? Nggak ada, Bapak Ibu. Jadi iklan kecap semua bilang, saya nomor 1. Nah, jadi orang udah nggak percaya dengan iklan. Mereka akan lebih percaya dengan orang yang ahli. Ya, orang yang bisa menilai, mereview produk. Ya, kalau Anda mencari suatu dokter, Anda mencari mau beli mobil nih minggu depan, siapa Anda telepon? Pasti orang-orang yang terpercaya gitu istilahnya. Saudara ataupun yang lain-lain. Meskipun Anda sudah Google ya, tapi Anda pasti cari orang expert di sana. Menurut you gimana? Harganya jatuh nggak semua? Nah, itu zaman sekarang. Karena gampang di reach out orang-orang itu. Kalau zaman dulu kan susah, nggak gampang nanya-nanya seperti itu. Nah, Anda lihat di sini ya. Ini adalah orang-orang yang sedikit ya, nggak banyak, 10% saja, tetapi itu sangat berpengaruh dalam hal pembelian, gitu istilahnya. Ya, berpengaruh orang-orang ini. Ya, nah, Anda harus cari orang-orang 10% ini. Siapa? Jadi sebelum Anda bikin program, Anda cari dulu siapa yang berpengaruh. Ya, saya approach mereka, saya temenin, minta bantuan, kalau nggak ya bayar, terpaksa di sana. Nah, mereka sangat berpengaruh. Ya, iklan itu sedikit sekarang. Intinya sekarang kata-kata manusia itu lebih penting. Word of mouth itu lebih penting daripada iklan zaman sekarang ya, dan ke depan maksudnya di sana. Gitu loh. Bapak Ibu, apakah word of mouth ini bisa dirancang? Nah, pertanyaannya ya, bisa. Itu justru pekerjaan kita harus ngerancang gitu ya ke depan. Meskipun mau dalam negeri mau ekspor, Anda harus rancang gimana supaya orang membicarakannya di sana gitu istilahnya ya. Jadi kita menciptakan suatu konten, jangan kita tapi over engineer gitu loh ya, merancang artisnya terlalu dalam semua, lama-lama artis itu juga nggak dipercaya gitu istilahnya ya. Jadi apa yang direkomendasi oleh konsumen lain itu paling penting saat ini, yang paling berpengaruh. Nomor 1 Bapak Ibu, dibanding dengan iklan-iklan ya seperti koran, majalah dan TV semua. Jadi manusia, word of mouth itu sangat-sangat penting. Jadi yang paling berpengaruh adalah bukan B2C. B2C itu adalah dari perusahaan coba mengiklan kepada si konsumen. Sekarang yang lagi boom adalah C2C. Konsumen ngomong ke konsumen lain. Besok makan di sini, Pak. Ya, enak banget, Pak. Waduh, suasana juga enak banget. Oh, udah pasti, Pak. Besok akan saya ikutin. Gitu istilahnya. Tapi kalau restoran yang ngomong, lah saya belum tentu ngikutin di sana. Kecuali saya lihat gambarnya dulu, temennya dulu gitu istilahnya. Ya sama seperti hotel. Hotel di gambarnya bagus, enak, tapi begitu sampai sana, lah kok udah tua begini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Word of mouth ya. So, sensational relationship. Jadi kita setelah berhasil melebarkan kita punya brand dikenal, berarti kita sudah mulai main relationship. Bagaimana kita bisa brand kita tuh mempunyai hubungan dekat dengan si konsumen dan terus menerus di sana ya. Hubungan dekat tuh begitu dia ingat makan, ingat brand kita. Mau makan lagi, ingat brand kita. Temennya ngomong makan, langsung dia refer brand kita. Ya itu maksudnya. Oke. Jadi Bapak Ibu, tolong berubah ya. Dari orang membeli menjadi shopping. Shopping sama beli sama nggak Bapak Ibu?
Kok dipikir-pikir sama Pak? Oh, totally beda Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang dari dulu ya, selama Covid ini banyak yang gembar-gembor, terutama perusahaan teknologi seperti Google, Temasek, investornya dan macam-macam, McKinsey termasuk gitu ya. Maaf saya harus katakan mereka membuat report yang terlalu overstated buat saya gitu loh. Oke. Semua dipikir waktu pandemi pindah ke online. Dia bilang ke sana. Jadi you harus masuk online. Enggak Bapak Ibu, jangan diikutin Bapak Ibu. Oke, saya 27 tahun mempelajari consumer behavior. Saya mengajar di S2-nya UI di sana consumer behavior. Ya, online itu adalah membeli Bapak Ibu. Adanya harga sama gambar, betul? Jadi adanya beli. Tapi kalau belanja itu adanya di offline, di pasar, di toko. Anda datang capek-capek keringetan masuk toko AC, boom, wah adem enak di sana. Oke. Cium sedikit, wah ini ada bau enak ya, bakery-nya enak banget di sini. Nah, mulai kecium di sana. Ada mulai touch kainnya, wih kainnya halus sekali, ya seperti itu gitu loh, ya kan. Lantas Anda borong ya 1, 2, 3, wah penuh tasnya, bangga banget, dikasih bag pakai merek di sana, ya kan. Akhirnya pulang. Coba Anda punya nggak experience itu di online? Ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Ya, makanya saya katakan kalau online itu adalah beli, bukan shopping. Ya, shopping tetap di offline. Makanya, apakah online akan mematikan offline? Jangan pernah berpikir tidak akan, titik. Tidak akan. Ya, bahkan online harus punya toko untuk kasih experience sana. Makanya sekarang pada buka toko. Amazon Amerika, Alibaba, siapapun ya, JDID di Indonesia buka toko ke depan. Pasti, tidak mungkin tidak Bapak Ibu. Nggak laku Bapak Ibu kalau cuma online doang Bapak Ibu. Karena harus ada experience. Karena experience ini adalah yang mendekatkan emosi kita kepada brand di sana. Gitu. Oke? Nah, tetapi Pak yang udah punya toko gimana Pak? Nah, itu dia problemnya. Yang punya toko lupa diri Bapak Ibu. Nggak pernah berevolusi. Sama seperti Giant dan lain-lain seperti itu yang kemarin sudah mati di sana. Ya, nggak pernah berevolusi. Gitu, nggak ngikutin tren konsumen ya. Jadi intinya kalau Anda punya bisnis yang berhubungan dengan konsumen, Anda harus beradaptasi seumur hidup. Nggak bisa nggak Bapak Ibu, karena konsumennya berubah. Kalau nggak berubah sih nggak apa-apa, tapi konsumennya berubah sesuai zaman di sana. Oke. Nah, lantas juga kita memberikan suatu inovasi yang integrated ya, experience dan personal gitu istilahnya. Makanya saya katakan Anda harus belajar banyak, baca majalah marketing dan macam-macam gitu ya untuk mengenal perubahan konsumen di sana. Konsumen sekarang ini berimajinasi gitu ya. Nanti saya jelaskan ini ya. Staff kita itu juga harus bisa memberikan informasi yang tepat, bisa bercerita ya. Makanya hire ya pegawai yang passion di bidang Anda. Jangan cuma meng-hire orang yang cuma cari makan ya. Ya dulu saya sebelum saya pensiun di Nielsen, saya selalu mencari staff saya di tim saya adalah orang yang passion di bidang saya melayani si klien-klien saya di sana. Kalau dia cuma cari makan, saya nggak terima. Very simple gitu loh ya. Karena saya belajar banyak mengenai ini seperti itu. Orang yang passion itu tahu bercerita. Ya, gampang. Sama seperti Bapak Ibu kalau lagi makan ke restoran, tanya ke pegawai. Bapak Ibu, aduh saya pusing ngeliat menu, apa yang enak di sini? Nah, itu pegawai yang nggak punya cerita, dia tinggal ngomong, gampang. Semuanya enak Pak di sini. Nah, buat saya itu bohong banget gitu istilahnya, ya kan? Nggak mungkin semua enak. Ya, tapi yang spesial apa? Nah, lain dengan pegawai yang kita ketika kita baru belum ngomong nih ya, belum ngomong bahwa pusing menu, tetapi begitu muka kita kelihatan kanan kiri, begitu muka kita angkat ke muka dia, langsung dia bisa tanggapin. Pak, jangan pusing Pak, tenang Pak. Di sini spesialnya adalah paha ayam Pak. Digorengnya itu direndam dulu Pak, pakai kecap 3 hari 3 malam. Nah, digoreng seperti itu, lantas dibumbuin lagi seperti nggak ada tempat lain yang seperti ini Pak. Nah, ini Pak, pegawai inilah ya yang perlu kita hire dan kita groom ke depan seperti itu gitu. Jadi jangan cuma seadanya saja gitu istilahnya ya. Oke. Nah, Anda lihat di sini ya bagaimana konsumen tuh mengingat sesuatu di sana. Oke.
90% di sini 90% of what they say as they do. Oke. Tetapi ketika makin lama makin ke atas, dia baca gitu ya, dia lupa cuma 10%. Jadi namanya baca, mendengar, melihat tidak cukup Bapak Ibu. Sekali lagi nih, baca, mendengar, melihat tidak cukup. Paling powerful adalah yang 90% di bawah di sana, yaitu apa? Experience. Ya, mengalami. Makanya sekarang kalau ada toko batik, taruhlah di sana Pak, pembatiknya satu di sana. Jadi namanya customer kita tuh tahu, oh buat batik yang saya beli ini kayak begini, susah banget ya. Nah, sampai dia tertarik tuh, Pak, saya boleh nggak ngebatik sedikit aja Pak, ujungnya di sini. Silakan Bu, silakan batik sendiri di sana. Nah, disitulah dia akan melekat merek Anda kepada mereka. Dia kalau cuma baca labelnya doang, brand Anda, mendengarkan dari radio iklan Anda, melihat iklannya di TV, nggak akan ingat Bapak Ibu. Cuma 30% maksimal. Tapi kalau begitu dia ngerasain caranya, 90%, nah itu baru. Makanya banyak restoran tuh, ya saya sering di Yogyakarta semua, itu masuk restoran sederhana, nggak pakai AC, tetapi di pinggir jurang gitu ya, di pinggir hutan bambu ya, dan ngambil sendiri. Waduh, masaknya masih pakai kayu bakar. Jadi baunya masih kayu bakar, masih asli gitu ya. Tempatnya masih kayak Jawa zaman dulu gitu. Wah, itu yang nggak pernah lupa Bapak Ibu gitu istilahnya ya. Oke. Nah, ini satu lagi. Sorry, ini masih ada firmannya di sini karena saya sering pakai chart ini gitu ya. So, intinya Bapak Ibu, kalau Anda lihat di sini ya, ada dua kepala di sini ya, kiri dan kanan. Boleh tebak nggak kiri siapa itu kira-kira? Oke, kiri itu Einstein. Einstein tuh pemikir hebat, ngitungnya luar biasa cepat. Berarti otak kiri Bapak Ibu ya. Jadi otak kiri, arsitek, akunting itu ada di kiri di sana. Ya, tetap itu yang saya bilang tadi pagi saya ada acara dengan Pak Hadi juga di sini ya kan. Anak-anak kita zaman dulu tuh kiri semua Bapak Ibu dididiknya di sana. Kalau kita tanya ya, keponakan kita ada 10, kita tanya, hampir ya mungkin 7 accounting, 3 arsitek, sisanya nggak ada lagi udah. Nggak ada yang mau jadi yang namanya desainer ya, ataupun kayak Pak Abrianto di sini ya, woi MC hebat gitu ya, nggak ada Bapak Ibu. Ya, justru yang kita cari adalah yang sebelah kanan nih. Nah, sebelah kanan ya siapa ini? Ya, ini bukan Permadi SH, bukan ya, Permadi SH udah nggak ada di sana. So intinya kanan tuh adalah yaitu pelukis terbesar di dunia. Ya. Lukis terbesar di dunia, gitu istilahnya. Dia lukisannya mahal sekali. Dia lukis di jalan aja mahal sekali. Sampai pembelinya bingung, Pak, Bapak ngelukis cepet banget, tapi kok mahal banget? Loh, Ibu membeli bukan kecepatan saya melukis. Ibu membeli 50 tahun saya belajar melukis. Nah, itu Bapak Ibu yang kita jual, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu punya resep ini dari orang tua macam-macam, itu yang kita jual. Bukan produknya, tetapi historinya, story-nya, itu yang kita jual Bapak Ibu. Dan kita harus hargai mereka ya dengan value. Nah, saya kasih contoh di sana kiri gini. Di kiri ini adalah sepatu. Oke. Kita produksi zaman dulu jago bikin sepatu adalah Korea dan Cina, betul? Tapi sekarang udah nggak ada lagi mereka, mahal di sana. Karena sepatu makin lama makin murah. Ya, kita jual Korea jual 1.000, kita jual 900. Besoknya dia balasin lagi. Jualnya 890. Kita jual lagi 850. Besoknya lagi dia 800. Lah Bapak Ibu, karyawan kita kapan sejahteranya Bapak Ibu? Buruh kita kapan sejahteranya? Disikat harga terus. Nah, ada satu perusahaan di sini pakai otak kanan. Kalau tadi kan otak kiri, produksinya banyak dan cepat dan turunin harga. Nah, pakai otak kanan. Ya, ada 2 di sini, ada di Jerman, ada di Amerika di sana. Ya, mereka nggak punya pabrik nih Bapak Ibu, nggak punya pabrik. So intinya adalah dia pabriknya ada di Indonesia, ya. Sekarang ini dulunya ada di Korea, ada di Cina, ya, tapi udah pindah ke Vietnam dan Indonesia sekarang. Nah, mereka kirim sepatunya ke Amerika, kurang ajar Bapak Ibu. Cuma dicoret centang doang satu Bapak Ibu, langsung dibalikin ke kita, ya. Harganya 100.000 tadi dibalikin ke kita, dijualnya 2 juta Bapak Ibu. Ya, kalau di Jerman nggak dicontreng, tapi digaris 3 Bapak Ibu, dibalikin lagi ke kita, dijualnya 3 juta Bapak Ibu. Itulah Adidas dan Nike, nggak punya pabrik, tetapi marketing yang dijual di sana, brand yang dia jual di sana, Bapak Ibu. Kita mati-matian bikin pabrik 100.000, tapi dia cuma contreng doang,
ya, cuannya gede banget. Anda lihat di sana, 2 juta, 3 juta. Itulah ya, bagaimana pentingnya marketing di sini gitu istilahnya. Ya. Tapi merek Bapak Ibu ya, ada di Cina ada, di contrengnya 5 nggak tanggung-tanggung, dikasih gratis 2 contrengnya. Ya, di Mangga 2 tuh Anda liatin. Banyak sekali contreng 5. Tetapi bukan makin mahal makin murah. Karena bukan Adidas ya. Seperti itu. Ada lagi contrengnya yang terbalik juga ada ya, bukan Nike itu gitu, tapi murah. Nah, tapi yang laku adalah Nike dan Adidas gitu. Sama nih sekali lagi, yaitu kue keranjang. Kalau ada tahun baru Chinese, selalu ada kue keranjang. Anda perhatikan, kue keranjang tuh selalu dijual di tempat-tempat Chinese, kayak Glodok begitu ya. Makin dekat ke sono, harga makin murah Bapak Ibu. Bukan makin mahal, makin murah. Karena makin banyak Bapak Ibu. Oke. Bungkusnya apa? Gampang kalau saya tanya ke audiens ya di seminar saya, bungkusnya apa kalau kue keranjang? Pasti hijau Pak, atau sekarang transparan, plastik. Kuenya warnanya apa? Coklat. Ya. Satu Indonesia kayak begitu semua Bapak Ibu. Sama semua. Itu komoditi saya katakan. Tetapi ketika kita pakai otak kanan, mendesain sedikit, bentuknya apa Bapak Bu? Oh, ikan koi. Bisa seperti, oh gajah silakan. Ya kan? Warnanya apa? Oh, putih sama merah. Ya, packagingnya bagus. Berapa ini kalau saya beli di hotel? 200.000 Bapak Ibu. Di Glodok berapa? 20.000. 10 kali lipat Bapak Ibu. Anda perhatikan bedanya otak kanan sama otak kiri. Saya sudah lihat sekarang di toko-toko sudah mulai nih pakai otak kanan jualnya di sana. Jadi bersyukurlah. Tapi saya minta jangan berhenti, terus berinovasi di sini. Ya, ini yang saya maksud tadi judulnya. Bagaimana kita bisa mendapat profit yang gede. Pakailah otak kanan. Ya, kreativitas di sini. Ini yang kita minta di sini. Anak muda sekarang saya yakin, termasuk anak saya 2, ini dia sekolahnya desain semua. Dan saya tanya saudara-saudara saya, maunya desain semua. Nah, inilah generasi baru mulai makainya otak kanan semua Bapak Ibu. Cuma di Indonesia mungkin harganya masih, value-nya masih belum tinggi, setinggi di luar negeri di sana. Tapi luar negeri itu value-nya tinggi sekali. Tapi suatu ketika pasti akan. Gitu ya, karena kita akan bersaing di sana. So Bapak Ibu, saya ajak kepada Anda semua, apapun yang Anda ciptakan, produk, furniture, produk makanan, produk lainnya, tetap harus berpikir berbeda. Kita harus membedakan diri di sana. Ya, tidak hanya dalam bentuk, ya, tetapi dalam brand. Ya, kita cari posisi mana semua. Makanya Anda mesti assess dulu, ya, pasarnya seperti apa. Nah, ini Pak Iqbal bisa nolong, Hong Kong seperti apa, gitu loh misalnya. Jadi kita harus nonjol sendiri di sini, ya, harus membeda. Pak nanti ditiru, iya pasti. Kalau orang nomor 1 pasti akan ditiru. Produk kita Bapak Ibu, ya saya waktu itu jadi juri masih. Produk kita sabun aja Bapak Ibu, sabun yang bukan flavor ya, kalau flavor kan dimakan. Variannya buah itu terkenal dari Surabaya, saya kenal pabrik itu kan. Itu ditiru plek-plekan di India Bapak Ibu. Bahkan sampai sekalian made in Indonesia-nya ditiru di sana. Karena kalau nggak made in Indonesia nggak dibeli. Hebatnya Indonesia di sana. That's how Indonesia can be buat saya. Oke. Nah, kita punya teman juga nih dari Bali di sana ya. Ada Victoria Care dari Semarang pabriknya di sana. Dia buat Herboris ya, buat sabun kayak wangi-wangian semua di sana. Ada juga pewarna rambut ya. Saat ini Pak, merek dia sudah diambil oleh orang Cina di sana. Dia nggak bisa masuk Bapak Ibu, sudah diambil mereknya. Jadi dia harus ganti merek. That's how good it is. Makanya hati-hati. Kalau Anda punya merek bagus nanti begitu lahir, tolong di copyright. Nah, ini tugasnya pemerintah sebenarnya ya. Nanti ini Pak Hadi luar biasa ya, punya suatu gerakan, mudah-mudahan nanti ada khusus hukum ya yang memprotek copyright di sini sebelum, karena begini, turis itu kan banyak masuk ke Indonesia, dia ke Bali kemana dia liatin, oh ini produk laku banget, bagus banget nih, diambil Pak mereknya sama dia Pak duluan di sana, gitu istilahnya. Jadi makanya Pak, dari awal ketika Anda bikin produk harus copyright di sini ya, lindungilah hak Anda di sana. Jadi ini dia, apalagi yang unggul, yang different, waduh pasti dicolong Pak ya. Anda sudah mesti mawas diri di sini, gitu istilahnya ya. Oke, so intinya adalah ketika kita membedakan diri, itu kesempatan akan hadir sendiri Bapak Ibu. Kesempatan akan hadir sendiri. Karena Anda masuk ke area yang masih kosong. Istilahnya adalah white space. Ya, white space di sini. Masih putih di sini. Anda tinggal gambar sendiri. Mau berapa besar, mau berapa cepat, Anda masuk ke pasar yang terbuka. Buka segmen sendiri, Bapak Ibu. Oke. Satu cerita terakhir yaitu kue. Ada kue hijau, betul? Anda kalau ke
ke food hall, ya, range market, itu ada kue hijau. Wow, di pasar banyak Bapak Ibu, mungkin 20.000 dapat satu keranjang kali gitu ya. Tetapi ketika ada beli di food hall, itu cuma satu kotak isi 6 saja di sana. Itu 50.000 Bapak Ibu, satu kotak isi 6. Kenapa? Karena desain. Ya, desainnya simple, makannya cuma langsung di sana. Ya, ada kelapanya udah disiapin semua. Wah, mewah sekali gitu istilahnya. Padahal kue hijau doang, nggak ada apa-apanya lagi. Tetapi 50.000. Nah, ini yang saya mau streskan kepada Anda semua, terutama para pengekspor, ya. Nanti gerakan kita nih satu, Bapak Ibu. Anda harus ningkatin kualitas supaya bisa bersaing. Itu satu. Oke. Kedua adalah punya merek. Ketiga adalah Anda harus ngikutin izin-izin yang ada di target market di sana. Mau Australia, Cina, Taiwan, Hong Kong, Anda harus ikutin. Keempat, Anda harus tahu dulu ya, kira-kira di sana pasarnya bagaimana untuk kira-kira produk Anda. Ya. Kalau Anda lihat di sana, oh semua merah Pak, oke kita main kiri di sini, kita mainnya biru. Nah, maksud saya seperti itu loh Bapak Ibu. Ya, jangan ikut merah, waduh digebukin Bapak Ibu. Ya, pokoknya kita ambil segmen baru di sini, buka seperti itu. Oke, setiap buka segmen baru, it's a world of opportunity di sini. Gitu istilahnya. Sama seperti nanti kita menggarap Indonesia, pariwisata Indonesia apa? Itu dia. Jangan ngikut-ngikut, kita punya karakter yang berbeda di sini. Jadi kita harus bedakan kita, ya. Harus buka brand sendiri di sana. Nah, gitulah. Oke, so mudah-mudahan saya rasa ini slide saya terakhir. Ah, benar. Oke, udah gelap, ya. So udah malam di sini. So intinya, Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Hadi, makasih banyak ya. Acaranya sudah diundang Pak Abrianto. Silakan kalau nanti ada yang mau bertanya di sini, ya bisa konsultasi dengan saya atau Pak Iqbal di sini ya, yang ahlinya market di Hong Kong di sana dan juga mungkin Taiwan dan China di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Yongki Susilo telah memberikan bisnis coaching pada sore hari ini di webinar Identitas Indonesia. Luar biasa sekali Pak, dengan tema membangun produk berprofit tinggi melalui brand dan juga otak kanan pastinya. Sedikit yang dapat saya sampaikan dari informasi yang Pak Yongki berikan pada siang hari ini, di mana informasi yang sangat luar biasa pastinya untuk Bapak Ibu para pelaku UMKM tentunya yang mengikuti webinar Identitas Indonesia pada siang hari ini, sore hari ini juga, yang dimana untuk produk Bapak Ibu sendiri memang harus melihat merek, kualitas, izin-izin, dan juga pasar. Dan bagaimana caranya untuk membangun agar produk Bapak Ibu sekalian maju, harus memperhatikan target market, memperhatikan atau memberikan nama produk Ibu yang menarik, dan jangan lupa harus memiliki experience itu sendiri seperti itu. Terima kasih Pak Yongki, dan baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi Q&A atau sesi tanya jawab, yang dimana pastinya Bapak Ibu sekalian para pelaku UMKM yang mengikuti webinar Identitas Indonesia pada sore hari ini pasti memiliki begitu banyak pertanyaan yang akan diberikan kepada Pak Yongki selaku bisnis coaching kita pada sore hari ini di webinar Identitas Indonesia. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu, jika ingin memberikan pertanyaan, langsung saja tekan fitur raise your hand di fitur Zoom Bapak Ibu masing-masing, atau juga bisa melalui via chat Zoom Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya, kami persilakan langsung saja. Pak Yongki di sini masih bersedia pastinya menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian untuk membangun produk Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk memajukan pasar ekspor Indonesia. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Itu ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, Ebi, daun kelor gitu ya. Produk saya kurang banyak peminatnya. Gimana cara meningkatnya? Saya perlu Anda bicara, kalau boleh dibuka mic-nya silakan. Karena saya perlu tahu Bu, Ibu produknya apa, biar saya jelas semua, dan masarnya di mana, ya dibikin apa, seperti itu. Silakan. Halo Pak, iya saya produknya dari daun kelor. Jadi saya selama ini berjualan hanya di grup UKM aja Pak, karena saya masih gaptek Pak, belum bisa ini, online-nya belum begitu banyak. Cuman saya juga kepengen ekspor juga, gitu loh Pak. Gimana caranya biar saya juga bisa ekspor juga Pak? Iya, baik. So, Ibu ini bentuknya apa Bu ya? Apakah apa namanya? Teh celup.
Oke, sudah ada bungkusnya ya, udah ada bungkusnya putih itu ya, seperti Oh, itu. ada di belakang ya, saya ambil dulu ya. Oh enggak, saya tahu Bu. Karena produknya udah banyak gitu ya. Brandnya apa Bu? Ebi Daun Kelor. Ebi Daun Kelor. Oke. Ya, saya sudah lihat banyak kok produk begituan di Indonesia. Nah, itu dia yang saya perlukan adalah ini targetnya kalau di luar negeri, saya nggak tahu apakah mereka sudah familiar belum. Ini kalau nggak salah Moringa bukan ya, Pak? Iya, Pak Iqbal, Moringa. betul ya? Ya Moringa ya gitu loh ya kan. Apakah sudah populer atau belum nih Moringa di sana gitu istilahnya ya kan? Karena saya tahu khasiatnya sih banyak katanya gitu ya. Nah, jadi mungkin perlu di verify dengan para seperti Food and Drug Administration-nya ya, apakah boleh atau enggak seperti itu. Rasanya itu juga perlu diuji Bu gitu istilahnya ya kan. Saran saya selalu sih kepada teman-teman ini, kuatkan dulu di lokal di sini ya, sehingga kalau lokal itu kan waktunya cepat Bu ya, so intinya Anda dapat cash-nya juga cepat gitu loh ya, baru keluar negeri, karena keluar negeri ini butuh waktu, butuh persiapan dan butuh modal gitu istilahnya ya. Nanti kita akan punya ini di N-Store sudah siapkan platform, Anda bisa naikkan di sana kalau ada pembeli di sana tertarik, tapi itu dia sekali lagi packaging harus menarik ya, harus bagus. Semua harus Inggris, tulisannya jangan Indonesia kalau untuk ekspor, oke? Dan ngikutin aturan gitu istilahnya ya. Nah, kalau di dalam negeri itu saya juga, karena saya nggak punya data Bu untuk daun kelor ini gitu loh ya. Kalau punya data saya gampang saya jelaskan di sana. Tapi untuk teh mestinya Indonesia no problem gitu ya. Cuma teh moringa tuh memang masih belum populer banget. Ya ini yang perlu digalakan ya, perlu digalakan gitu istilahnya ya. Nah, kalau boleh, nah itu dia target market Ibu apa gitu loh. Kalau misalnya ya, kalau Ibu bilang saya punya kualitasnya bagus Pak, nomor 1 lah, karena saya nggak ngerti ya, nomor 1 lah Bu Pak katanya. Oke, Ibu bikinkan brand yang bagus Bapak Ibu. Kalau biasanya jualnya 100 perak satu paket, ini jangan jual 100 perak, 500 perak, bahkan 1000 perak satu. Atau kalau berani 2000. Nah, ini berani saya tawarkan kepada teman saya, range market maupun food hall seperti itu. Ya, packaging harus premium seperti itu. Ya, isinya sih daun kelor sama, tapi Anda punya pasti pengolahannya paling bagus, Pak. Nah, itu saya bisa. Tetapi kalau udah main yang kelas mainstream, yang umum, nah Anda mesti saingan lah dengan teman-teman yang lain di sana gitu istilahnya. Ya kan, distribusi juga Pak, packaging saya juga udah berbeda dengan yang lain. Punya saya nggak kayak teh yang biasa itu, Pak. Ya. Beda. Ya. Oke, kalau boleh nanti kirimkan ke tim panitia gambarnya kayak apa, tolong nomor telepon Ibu, semuanya seperti itu gitu ya. Tapi ini pasar lokal ya, kalau pasar luar negeri mesti tanya Pak Iqbal di sini. Siap. Waktu kemarin sih pernah diajak dibawa ke itu, tapi belum ada kabar. Dibawa ke Qatar sama teman, tapi belum ada kabarnya lagi gitu loh Pak. Ya. Oke. Yang bawa siapa Bu? Kabarnya hilang deh. Ada teman kebenaran orang sana, jadi dia mau coba dipasarkan di sana, tapi maksudnya belum ada kabar beritanya gitu loh. Iya, ya berat Bu. Gini Bu, makanya tugas saya di Kadin juga adalah membantu UKM nanti, yaitu men-set up tim di luar negeri Bu. Oke, karena saat ini yang saya lihatin kita aktif di dalam negeri, ya, mendorong para eksportir. Ya, programnya Kadin juga ada yang membuat sekolah ekspor dan membangun 500 eksportir, 5.000 atau 500. Saya lupa, 500.000 eksportir baru gitu loh. Buat saya, wah ini pada ekspor semua, yang beli ada nggak? Nah itu dia, oke, yang beli ada nggak? Makanya tugas saya adalah membangun tim di luar negeri sana yang siap ya menyerap produknya di sana. Jadi ada distributor, ada diaspora, ya dan perusahaan-perusahaan marketplace yang ada di sana itu harus disiapin dulu infrastrukturnya gitu loh. Ya sehingga jelas nanti baru pakai data. Kalau udah berjalan setahun 2 tahun saya punya data, baru saya bisa presentasikan ke teman-teman semua di sini apa yang laku, apa yang nggak laku di sana. Siap. Okay. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Yongki. Itu dia tadi jawaban dari Pak Yongki. Memang Ibu harus memperhatikan target marketnya dan juga packaging produk Ibu sendiri ya. Oke, selanjutnya saya persilahkan untuk bertanya Ibu Nurul Mukhtar. Langsung saja Ibu, boleh mic-nya di-unmute dulu. Oke, di-unmute Bu mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Nurul Muta dari Mataram, Lombok, NTB. Ini saya mau bertanya soal kosmetik karena produk saya kebetulan saya produsen juga kosmetik dari daun kelor. Dan alhamdulillah sejauh ini saya sudah bisa membuat serum langsung dari daun kelor, masker wajah, sabun batang dan sabun cair dari daun kelor juga Pak. Sejauh ini yang saya dengarkan untuk ekspornya tuh untuk teh, untuk kopi dan coklat. Nah, kalau untuk kosmetik itu bagaimana Pak biasanya Pak, legalitasnya itu agak sulit Pak ya kalau untuk kita yang UKM. Oke, dari saya dulu ya, nanti mungkin Pak Iqbal gitu. So intinya sangat kreatif ya, buat saya sangat kreatif. Cuma itu dia, apakah fungsinya itu bisa benefit atau nggak beneran gitu loh ya, satu itu ya. Tapi itu sangat kreatif buat saya. Bapak Ibu, kita saya rasa nggak perlu berpikir Anda UKM atau nggak UKM. Yang penting hasil produk Anda seperti apa dan mereknya seperti apa gitu loh. Oke, nggak perlu kita bahas Anda masih kecil atau apa, nggak perlu. Ya, yang penting nanti tinggal cari pemodal kalau Anda produknya ciptaannya bagus gitu dan benefitnya bagus gitu loh. Ya kan, orang banyak duit nggak tahu ngapa-ngapain juga banyak Bu gitu. Tapi Anda mesti try dulu, Anda coba dulu di sana dan kasih lihat gitu loh, exposure dulu kepada market juga seperti itu gitu loh. Boleh ke teman-teman dulu, nanti ke komunitas, baru ke pasar. Ya, channelnya juga banyak kok, toko-toko minimarket di sebelah rumah juga ada. Tapi kalau Alfamart, Indomart atau apa nggak bisa. Karena Anda terlalu kecil, dia skalanya besar sekali. Kalau Anda ditantang bisa supply berapa, ntar kelabakan gitu istilahnya. Kayak gitu. Dan ekspor juga demikian, sama. Ya, ekspor begitu ada yang suka, ya kan? Nah, Anda ditantang bisa supply nggak 1 kontainer. Nah, ya kan? Tapi itu dia. Anda pelajarin, Anda punya resep, ya, cara produksi dan sudah pikirkan dengan pemikiran besar. Ketika nanti orang minta 1 kontainer, gimana saya bisa produksinya di sana. Sudah mulai harus berpikir, jangan berpikir sebagai UKM saja, harus berpikir besar di sana. Saya punya tim di Kadin, itu ada 1 anak dari Jogja, dia jualan lewat Facebook digital, omset dia adalah 2,5 miliar 1 hari. Nah, ini biar melek dulu sebentar nih, oke? 2,5 miliar sehari, oke? Jualan panci, gitu istilahnya. Tapi dia punya advertising juga 1 miliar sehari. Jadi untungnya masih oke lah, 2,5 miliar gitu istilahnya ya. Nah, itu yang saya ajak kepada Anda berpikiran besar ya, seperti itu. Ya, daun kelor, sabun daun kelor sangat-sangat menarik buat saya. Asal Anda bikin produknya bagus, baunya enak dan ada khasiatnya. Wah, itu luar biasa. Bisa bikin daun kelor nih, Pak, maaf. Kenapa? Produk saya seperti ini, Pak. Iya, kalau boleh nanti saya juga boleh lihat tuh produknya kayak apa semua. Ya, siap. Ya, oke. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih Bu Nurul. Oke, selanjutnya langsung saja kita mempersilakan Ibu Genti memberikan pertanyaan kepada Pak Yongki. Langsung saja Bu, singkat. Oh iya, terima kasih. Perkenalkan Pak Yongki, saya Genti dari Bandung. Produk saya temulawak instan dan jahe merah instan, terus ada varian cinnamon untuk yang temulawaknya. Jadi selama ini saya tuh masih online penjualannya. Nah, sekarang kan udah daftar HAKI, udah BPOM, tinggal nunggu keluar sertifikat. Jadi ini saya berencana untuk buka channel gitu. Jadi minta sarannya kira-kira target market yang pas untuk produk ini bagaimana gitu. Terima kasih. Ya, oke, makasih. Kalau saya lihat sekilas dari you punya kamera sih sebenarnya kelihatannya udah oke tuh, bagus ya. Tinggal Anda tunggu sertifikat semua juga udah selesai sebenarnya. Nah, masalah target itu Anda yang nentukan sebenarnya. Jadi tergantung ini pasarnya ada, Anda mau masuknya di mana. Kalau produk Anda bagus, Anda confident, Anda masuknya ke middle upper class gitu istilahnya. Tetapi ini kan brand. Dengan produk yang sama pun, cost-nya sama, Anda bisa bikin second brand juga. Gitu loh, tergantung Anda mau perangnya di mana gitu istilahnya. Penjualan Anda selama ini di online gimana? Oke nggak? Kalau di marketplace itu nggak bagus, Pak. Terus Tokopedia itu nggak bagus. Terus konsinyasi ke apotek juga nggak bagus. Udah kita misalnya bagi-bagi traster, udah kasih promo, tapi nggak ada perkembangan. Oh gitu. Berarti Anda bikin channel khusus gitu. Ya, buat saya jangan putus asa ya. Anda harus improve mungkin. Ya, mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal bisa aja loh ya.
taste-nya ataupun apa ya kadarnya, produk kualitasnya seperti itu. Jangan putus asa ya, jangan putus asa. Oke. Saya rasa Anda punya produk yang bagus, Anda mesti improve terus. Oke, Anda sesuaikan terus gitu istilahnya. Oke. Jadi yang punya brand aja juga nggak bisa berhenti nih. Yang namanya saya kasih tahu misalnya Pucuk Harum gitu ya. Dia udah nasional kan. Dia nggak berhenti loh. Ya, selesai itu nggak berhenti. Dia terus temuin terus hal-hal yang baru di sana, bisa menyesuaikan taste-nya konsumen di sana. Jadi Anda apalagi ya, Anda harus bisa menyesuaikan di sana gitu loh. Nah, siapa yang paling suka mengkonsumsi instan minuman seperti ini? Anda mesti tahu jelas di sana. Anak muda misalnya. Oke, kalau anak muda berarti desainnya harus ngikutin anak muda. Message-nya juga seperti anak muda di sana. Tapi kalau orang tua, nah beda lagi seperti itu gitu. Ya, kalau umum, nah itu yang rada susah karena abu-abu, betul. Jadi harus netral lah seperti itu gitu istilahnya ya. Buat saya susah menilai, tapi begini Bapak Ibu, Kemendak itu punya pertandingan UKM nasional, UKM pangan nasional. Ya, saya dulu setiap tahun ada jurinya di sana. Kalau Anda memang merasa bahwa ini produk bagus dan bisa menang, apalagi nanti dipromosikan oleh Kemendak, ikut deh, gitu istilahnya ya. Tolong Anda hubungin Kemendak di bagian UKM pangan, Anda registrasikan di sana gitu. Nah kalau jualan itu dia, saya wondering kalau Anda bilang bagus, tapi kok jualan sana sini kok nggak ada repeat buy, nah berarti mungkin ada masalah di sini, masalah harga itu satu, masalah taste gitu ada juga misalnya gitu loh ya. Ya, jadi ini feedback bukannya untuk membuat Anda sedih, bukan. Justru Anda harus tertantang, oke, sampai Anda dapat formulanya. Sekali lagi, kalau begitu Anda dapat formulanya, itu langsung boom, Bapak Ibu. Kalau untuk pricing, Pak, kira-kira untuk desain seperti ini tuh di range berapa ya? Nah, itu dia. Saya nggak ahli soalnya di minuman ini, ya. Tetapi gini aja. Kan ini ada tim panitia, tolong kasih kalau ada message lengkapin lagi supaya saya ingat juga Ibu Genti dari produknya A ini seperti ini. Nah, jualnya berapa, sedus isinya berapa seperti itu sehingga kita bisa compare. Karena kalau di Tokped itu kan gampang kita compare ya, produk Ibu dengan produk yang lainnya gampang bisa compare-nya di sana gitu loh. Ya, saya sebenarnya sih sudah duga Bapak Ibu. Nah, ini juga Pak Iqbal juga Pak. Saya sudah duga Pak, yang namanya UKM itu itu susah untuk hidup di platform marketplace yang sudah ada di Indonesia di sini. Yang namanya Tokped, Shopee semua is not easy. Itu produknya jutaan di sana Bapak Ibu. Perangnya luar biasa Bapak Ibu, ya. Apalagi mereka barang import lagi yang murah-murah seperti itu gitu. Ya kalah kita. Makanya kita lagi mau singkirkan ya UKM semua ngikut masuk ke platform yang khusus UKM. Produk Indonesia maksud saya gitu loh. Khusus produk Indonesia. Jadi nggak usah ngeliat lagi produk yang lain dan kita pilih. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ya, Anda jual story. Di packaging Ibu ada story nggak di sana? Ada cerita nggak ya mengenai produk Ibu gitu ya? Bikinnya ataupun resepnya, Anda mesti punya cerita gitu istilahnya. Contohnya nih ya, di Bali, saya punya teman, dia baru bikin restoran bebek Bali. Wah, yang lain kan enak-enak, udah terkenal. Gimana dia bisa muncul sendirian? Nah, dia bikin bebek timbungan. Ini makanan bebek raja-raja Bali zaman dulu. Waduh, saya kagak tahu Bapak Ibu bener nggak Raja Bali dulu makan ini. Tetapi luar biasa Bapak Ibu. Dia ajak menteri-menteri yang begitu baru landing dari Bali, airportnya udah langsung diajak ke sana. Terkenal Bapak Ibu, cepet banget Bapak Ibu gitu istilahnya. Jadi Anda mesti bikin cerita di sana, gitu loh. Ya, itu yang saya ajak kepada Anda semua berpikir kreatif mulai hari ini ke depan. Pikirin terus. Asik kan kalau kita mikirin bisnis sendiri gitu istilahnya. Ya, jangan putus asa. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yongki. Tambahan mungkin Pak dari Pak Iqbal kami persilakan Pak untuk menjawab tentang produk keluar. Ya, terima kasih Mas Abri dan Pak Yongki. Salah satu benar kata Mas Yongki, makanya platform IDN Store ini hadir adalah salah satunya untuk menjamin semua produk-produk dan UKM di sini wajib menjual dan memasarkan produk dibuat di Indonesia. Ini adalah satu-satunya platform yang saya pikir yang 100% merchant yang hadir di sini itu menjual produk yang dibuat di Indonesia. Satu. Yang kedua, banyak juga UKM kita ketika bernegosiasi dengan buyer, misalnya di Hong Kong,
itu cara komunikasinya kadang-kadang, Mas Yongki. Jadi misalnya buyer nih pengen ngetes dulu nih, bisa nggak saya beli segini? Buyer udah ngegas aja, saya maunya 1 kontainer Pak, katanya. Wah ini bikin lemah, bikin males jadinya buyer-buyer kita di Hong Kong gitu. Akhirnya beberapa nih, bahkan ada di member kita yang hadir di Zoom ini juga, udah minta 1 kontainer, barangnya belum dikenal gitu kan, udah minta 1 kontainer. Jadi nggak mau bernegosiasi dengan apik dan cantik gitu dengan buyernya, padahal sudah ada yang beli gitu, sudah ada yang tertarik untuk mau mencoba membeli gitu. Ya udah, tawarkan aja dulu, turuti aja dulu keinginan buyernya gitu, nanti baru kemudian kita bernegosiasi di mana positioning barang kita. Kalau perlu berikan cerita-cerita itu gitu. Nah, cerita itu menjadi penting untuk menaikkan posisi barang-barang kita. Mungkin begitu ya, Mbak Genti ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Iqbal Sofyan. Lanjut saja, saya langsung memberikan kesempatan untuk bertanya Pak Muhammad Aldi, Coconut Sugar. Langsung saja kami persilakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas. Mau tanya ke Pak Yongki. Produk kita jualannya ini coconut sugar ya Pak, gula kelapa. Kita sudah pakai packaging yang cukup unik ya, dengan varian packaging yang berbeda-beda dan varian rasa juga yang beda-beda juga untuk meningkatkan minat. Cuman kebanyakan kita kendala itu di masalah sertifikasi, Pak. Kebanyakan penjualan kita itu buyer pada nanya ini sudah tersertifikasi atau belum. Lah, ada nggak sih Pak bantuan-bantuan gitu dari pemerintah yang supaya memperingan lah perihal sertifikasi, karena kemarin kita juga survei perihal sertifikasi juga nggak bisa skala kecil, skalanya juga harus besar, harganya juga cukup tinggi juga, jadi kita juga bingung, kita belum bisa jualan udah kena kendala sertifikasi juga. Mungkin ada saran dari Pak Yongki atau Pak Iqbal untuk penjualan di luar negeri bagaimana? Terima kasih. Ya, boleh saya dulu, Mas Abri? Boleh Pak, boleh. Sebelum dijawab Pak Yong. Oke, benar, agar ikuti sertifikasinya, karena bagaimanapun barang-barang produk-produk yang bersertifikat itu setidaknya menyampaikan cerita kepada konsumen atau kepada calon buyer bagaimana proses produk tersebut dibuat. Misalnya dalam konteks produk-produk yang dikonsumsi, misalnya sertifikasi yang lumayan bagus saat ini adalah HACCP. Nah, itu ikuti saja. Nah, perihal apakah pemerintah itu memfasilitasi UKM atau tidak, saya rasa Mas Adli dan grup itu bisa menyuarakan kepentingan ini melalui asosiasi-asosiasi. Pasti ada asosiasi coconut sugar di Indonesia atau asosiasi apa. Gunakan asosiasi itu untuk, dalam tanda petik, menekan pemerintah, fasilitasi dong kami gitu. Kan itu gunanya kita berasosiasi kan. Jadi jangan main sendiri, karena kalau satu orang yang bersuara nggak akan didengar. Gunakan asosiasi, gunakan Kadin, gunakan HIPMI, jadi ikut tuh jalur-jalur seperti itu untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan kepada pemerintah. Karena pada akhirnya tugas pemerintah adalah memfasilitasi pelaku usaha, dalam hal ini warganya. Begitu, Mas. Oke, baik. Boleh kami persilakan untuk menambahkan Pak Yongki Susilo, Pak. Kami persilakan. Ya, intinya kalau di dalam negeri mestinya bisa ya, banyak sekali informasi yang Anda bisa cari kanan kiri dan Anda proses, mau nggak mau proses. Kalau saya nggak tahu harganya ya gitu loh, tapi Anda harus proses. Kalau dalam negeri, luar negeri apalagi Anda harus ikut, nggak bisa enggak. Karena saya punya tim di Australia, ya, Indonesian Trading House di Australia. Salah satunya adalah distributor. Jadi kita pakai dia untuk membimbing produk Indonesia, gitu istilahnya ya, untuk bisa mendapatkan izin di sana. Nah, masalah soal biaya, yaitu mereka nggak bisa tanggung. Kecuali itu produk sangat potensial buat dia, dan dia akan urusin sebagai cost-nya dia, seperti itu. Tapi kalau namanya gula-gula seperti ini kan banyak banget gitu istilahnya ya. So intinya dia bilang nggak bisa, harus ada registrasi, izin-izin, semua harus ikut. Kalau nggak bisa. Mungkin sekali batch doang Anda kirim, mungkin kejual, tapi untuk batch berikutnya nggak akan bisa lolos. Ya, ketat sekali di sana, di luar negeri seperti itu. Tapi ketika Anda dapat izin itu di Australia, Anda sudah otomatis langsung masuk ke New Zealand, Australia, dan Kanada. Anda bayangkan.
Ya, ngurus sedikit lagi mungkin Jepang, Amerika, dan Eropa di sana. So it's advantage Bapak Ibu untuk bisa dapetin permit di sana, gitu istilahnya. Ya, nah masalah bantuan dana, nah ini yang saya perlu ketahui dulu nanti melalui mungkin teman-teman, ya kan tadi dari Pak Iqbal katakan ke asosiasi. Jadi memang tugasnya asosiasi adalah mengungkapkan kepada pemerintah bagaimana bisa mempercepat, mempermudah ya izin-izin ya seperti itu gitu istilahnya ya. Nanti ini agenda yang mungkin kita harus angkat juga ya, UMKM bagaimana bisa bisa mendapatkan izin dengan affordable price gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Pak Iqbal dan juga Pak Yongki Susilo. Gimana Mas? Mas Aldi sudah terjawabkan ya, nanti akan dikonfirmasi Ya, terima mengenai kasih. kelanjutan dari sertifikasi dari produk Mas Aldi sendiri, yaitu dengan produk coconut sugar atau gula kelapa. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk business coaching dan juga sesi Q&A pada sore hari ini di webinar Identity Store Indonesia, karena kita juga mengingat waktu, namun memang sayang sekali pasti Bapak Ibu masih begitu banyak yang akan memberikan pertanyaan, tapi sayang Bu, kita juga harus mengkondisikan waktu tentunya pada webinar Identity Store Indonesia di kesempatan kali ini. Tentunya pastinya memang Pak Yongki Susilo ini sebagai business coaching sore hari ini begitu banyak memberikan informasi yang begitu luar biasa yang menambah informasi dan wawasan kita pastinya untuk memajukan UMKM Indonesia sendiri untuk pasar ekspor Indonesia seperti itu. Dan saya mengucapkan untuk sesi Q&A sendiri telah selesai. Kepada Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya lagi, kami persilakan untuk di sesi webinar Identity Store Indonesia di minggu yang akan datang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yongki Susilo telah memberikan business coaching di sore hari ini. Terima kasih banyak Pak. Sehat dan sukses selalu. Informasi yang Bapak berikan sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM yang mengikuti webinar Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada tentunya pastinya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan dan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu tolong kembali lagi di-upload company profile-nya, ataupun juga Bapak Ibu boleh langsung saja mendaftarkan kembali kepada Bapak Ibu pelaku ekspor agar secepatnya melengkapi data produk dan perusahaan di platform IDN Store Indonesia. Cukup sekali upload aja di salah satu platform IDN Store Indonesia. Bisa di www.idnstore.cn, bisa juga di www.idnstore.tw, dan juga di www.idnstore.hk. Sekali upload, data perusahaan ibu dan bapak akan tayang di 3 negara, yaitu China, Taiwan, dan juga Hong Kong, dan mengajak para pelaku ekspor lainnya untuk memanfaatkan platform gratis ini.